Selamat siang kawan-kawan, Shalom, jumpa lagi di True Cross Channel. Mari kita menyatakan kebenaran dan meluruskan kepalsuan. Ya, saya minta waktu sebentar ya. Sebentar untuk cek dulu. Ya, sebentar ya. Saya cek dulu. Ya, suara sudah jelas ya. Oke. Ya, kita siang hari ini mau bicara tentang polemik rendang babi ya. Jadi saya pikir polemik rendang babi atau nasi padang menu babi ini beberapa hari belakangan ini banyak menyita perhatian kita ya. Nah, tentu sudah banyak juga yang tahu ya permasalahannya dan juga kita bisa lihat banyak beragam pemikiran di dalam masyarakat ini terbentuk. Ada yang menyalahkan Sergio ini namanya Sergio. Ada juga yang tidak menyalahkan ya, yang mendukungnya seperti itu. Ya, jadi polemik inilah yang akan coba kita bahas ya. Jadi kita harus cari maknanya dari apa yang terjadi ini. Ya, kita simak dulu beritanya, kita cari beberapa pendapat. Ya, kita kategorikan pendapat yang mendukung ataupun yang tidak mendukung si Sergio ini ya. Jadi kita cari beritanya sambil kita pelajari pendapat-pendapat yang muncul di media-media. Ya, saya naikkan dulu sebentar kawan-kawan. Ya, jadi beritanya ini ya, saya sudah beritanya banyak ya sebenarnya, tapi saya ambil beberapa saja karena kalau tidak sudah terlalu banyak beritanya ini. Ya, salah saya ambilnya di ini pertama dari apa ini? Populis ya. Ini apa ini? Populis.id. Ya, kita ambil dari sini kita coba baca dulu ya judul beritanya. Yang pertama dari Populis ID ini nasi padang babi bikin gaduh ya. MUI kasih ultimatum pemerintah nggak hadir. Ini nggak ini maksudnya tidak hadir. Masyarakat turun tangan sendiri. Ini bagaimana ini maksud judul berita ya? Nasi padang babi bikin gaduh. MUI kasih ultimatum. Pemerintah nggak hadir, masyarakat turun tangan sendiri. Pakai cara ini bikin bergidik ya. Jadi ini judul berita dari Populis ID ya. Jadi mungkin ini apa, peringatan, ultimatum, sebutnya ultimatum, ultimatum ini peringatan begitu ya. Tapi pemerintah kan langsung sudah hadir ya, polisi itu hadir, polisi itu kan berarti pemerintah, sudah hadir itu polisi langsung. Ya jadi saya pikir bahasa ini tidak tepat ya, tidak bolehlah pakai bahasa-bahasa begini, ini kan jadi tidak kurang baik juga ya kita bacanya seperti ini. Oke kita lihat komentarnya ya, ya beritanya apa begitu. Ini apa? Nasi padang babi, oh ini sudah tadi judulnya ya. Nah ini sekarang. Secara ekonomi kata Buya, ya Buya ini siapa nanti kita baca ya. Menu babi dengan masakan Padang jelas sekali ini merupakan cara-cara ekonomi tidak bermoral yang jauh dari ekonomi Pancasila. Waduh, ini ya, saya pikir terlalu jauh ya kalau sampai ke arah tidak bermoral dan ekonomi Pancasila maksudnya ini kan si pelaku ini jelas-jelas dia sudah katakan bahwa dia tidak paham bahwa hal itu ternyata membuat permasalahan. Jadi ada hal-hal yang dia tidak terpikirkan lah seperti itu. Ya jadi kalau sampai dikaitkan seperti ini itu bisa saja kalau memang itu sengaja dilakukan, ya, itu kalau sengaja dilakukan oleh si Sergio ini. Tapi kalau kita baca beritanya, kalau kawan-kawan cari beritanya itu bukan satu hal yang disengaja ya, tidak sengaja. Jadi, apa ya, tuduhannya ini terlalu berlebihan lah menurut saya sampai ke sini ya. Ini dari ketidaktahuannya, jadi seharusnya ya diberi pengarahan saja cukup seperti itu ya. Nah, lalu saya mau katakan ini tentang apa ya ini, sebentar ini baca yang
Halaman berapa sudah? Oh, salah, ini kita baca halaman 1 dulu ya, maaf kawan-kawan. Ya ini judulnya sama ya, katanya tadi kita salah baca ya, langsung halaman 2. Makanya saya bingung, tidak ada penjelasan, siapa Buya ini ya. Nah, ini kita baca ya. Ketua Majelis Ulama Indonesia. Nah, ini sudah jelas. Ketua Majelis Ulama Indonesia Sumatera Barat ya. Buya Gus Rizal Gasahar menyoroti jadi Pak Buya Gus Rizal ini ketua MUI Sumatera Barat ya. Jadi menyoroti soal menu babi masakan Padang. Diketahui menu nasi Padang babi ini viral usai restoran Babi Ambo nasi Padang babi yang berlokasi di Kelapa Gading Timur di Jakarta Utara mempromosikan menu restorannya. Ya ini di Kelapa Gading Jakarta Utara ya, tapi sebenarnya ini bukan di restoran ya, ini di rumah. Jadi kawan-kawan bisa simak di berita lainnya, ini rumah ya, bukan restoran. Jadi seperti model pakai sistem GoFood, Grab seperti itulah, kurang lebih pakai jasa online seperti itu ya. Jadi orang pesan dia nanti diantar seperti itu. Nah, Gus Rizal mengatakan dia tidak ingin bicara tajam soal mayoritas dan minoritas, namun dia mempertanyakan rasa saling menghargai dan memahami antara kelompok masyarakat yang semakin tipis di Indonesia. Ya, saya pikir terlalu cepat ya kalau kita hanya pakai kasus ini untuk menilai, menghargai dan memahami antara kelompok masyarakat semakin tipis. Saya pikir terlalu cepat kalau kita menilai ke sini ya, karena itu jelas-jelas ya sudah kita ikuti kan beritanya ya, berangkat dari ketidaktahuan si Sergio ini. Itu pun kan sudah diperiksa oleh polisi dan dia sudah minta maaf. Jadi dia tidak lakukan ini dengan sengaja ya, berarti ya menurut saya terlalu cepat lah kalau sampai disimpulkan ini menandakan penghargaan dan pemahaman, kerukunan antar umat beragama semakin tipis seperti itu, tidak sampai ke sana lah ya. Kita baca lagi, kalau cara seperti itu dipakai sebagai promo gratis suatu produk dagang, alangkah naifnya kebersamaan yang dibangun dengan rasa toleransi. Ya, jadi saya sudah katakan tadi ya, ya saya entah ya berita ini dibuat setelah penyelidikan polisi atau sebelum, ya setelah atau sebelum. Tapi kalau ada himbauan tadi di atasnya seperti ini ya, himbauan pemerintah tidak hadir, masyarakat turun tangan sendiri. Artinya ini sudah diperiksa polisi atau belum ya? Kalau sudah diperiksa, ya artinya kan tidak lagi beritanya seperti ini ya seharusnya. Berarti kan pemerintah sudah langsung menangani kasus ini. Ya, nah lalu kalau dikaitkan dengan toleransi, ya bagi saya pribadi toleransi itu kan sesuatu yang dibangun dari prinsip kebersamaan, ya, terjadi keseimbangan, baik hak kewajiban antara kedua pihak, ya. Nah, itu baru memenuhi prinsip toleransi. Jadi, ya ini bagi saya ya, entah bagi kawan-kawan yang lain ya. Jadi pemenuhan hak bagi satu pihak itu juga tidak mengabaikan pemenuhan hak atas pihak yang lainnya, itulah toleransi ya, baru kebersamaan. Nah, tapi saya tidak tahu cara pandang kawan-kawan ataupun Pak Gus Rizal ini tentang toleransi seperti apa ya. Kita lanjut ya. Gus Rizal mempertanyakan apakah kebebasan seperti itu yang dinamakan era demokrasi hari ini ya, di mana nilai-nilai kebanggaan yang menjadi simbol suatu kaum tidak mendapat ranah penghormatan lagi di tengah-tengah masyarakat majemuk bangsa ini. Ya, itu saya pikir kasus Sergio ini tidak sampai sejauh perkiraan Pak Gus Rizal ini ya. Karena kan ini saya katakan Sergio ini tidak tahu bahwa ini bisa menciderai, hal ini bisa menjadi masalah seperti itulah kurang lebih singkatnya ya kan karena dia tidak tahu, dia tidak paham. Jadi kalau sampai disebut seperti merusak, bermaksud ya sudah menandakan tidak ada lagi penghormatan di tengah masyarakat majemuk, ini tidak seperti ini menurut saya ya. Nah kalau dikatakan simbol, ya terus terang beginilah, bahkan saya sendiri ya, tidak terpikir gitu kalau hal ini memang bisa jadi satu masalah. Ya saya baru paham, mencoba mencerna setelah
peristiwa ini ya. Kalau sebelum peristiwa ini saya memang tidak terpikirkan kalau makanan itu dibuat versi halal dan non halal, kan ada versi halal, ada versi non halal, jadi kurang lebih seperti itulah ya. Nah, kalau ada di seperti ini jadi menimbulkan masalah, ini sesuatu yang memang betul-betul tidak kami terpikirkan oleh kami ya, seperti itu. Jadi tidak ada maksud kami itu untuk tidak menghormati suatu agama. Tentu Sergio pun saya pikir sama ya, tidak ada dia bermaksud untuk tidak menghormati keberagaman atau kemajemukan bangsa ini, sama sekali pasti tidak ada ya. Ya saya pun sama ya, saya berpikir kalau saya yang dagang saat itu ya, kalau saya buat ya, kebetulan kan saya ini bukan terlalu bagaimana ya dengan daging babi ini ya, biasa-biasa saja seperti itu ya. Tapi kalau seandainya saya bergerak di usaha kuliner, ya saya pun tidak tidak terpikirlah sampai ke situ ya, makanya kaget juga ya. Ya begitulah, berarti ya bukan sesuatu yang disengaja ya. Jadi memang ini tidak terpikirkan bahwa ini bisa sampai menimbulkan permasalahan seperti ini. Ya kan selama ini kami ini hanya ya terutama di luar orang-orang Islam ya, kami ini berpikir ya kalau terjun di usaha kuliner nih saya katakan ya, yang harus jelas-jelas ada itu dalam makanan itu kan ada labelnya ya, halal ya atau non halal itu yang perlu selalu dicantumkan, harus jelas itu. Karena kan kita sudah tahu ya, kita hidup di masyarakat kita beragam ya, ada sebagian masyarakat yang punya aturan makanan halal dan non halal ya. Nah, makanan halal atau haram ini juga kan sebenarnya bukan hanya di agama Islam ya. Agama Advent pun ada seperti itu ya, Kristen Advent pun ada seperti itu ya. Terus yang saya tahu Buddha pun ada yang makannya malah itu terbatas hanya di sayuran saja. Berarti kan di luar itu haram seperti itu ya. Jadi halal haram ini bukan hanya di Islam saja, di beberapa agama pun ada. Ya, dan sesuatu yang sudah kami pahami seperti itu tentu kami pun tidak mungkin mau melanggarnya seperti itu, ya. Jadi pasti di dalam kalau kita terjun usaha kuliner ya, orang-orang di luar Islam, ya memang emang harus ya dia tuliskan itu label halal ya, atau mengandung babi atau non halal seperti itu harus ada ya, ditulis seperti itu biar jelas di bungkusan makanan itu harus selalu ada, atau kalau restoran mungkin harus ditulis ya di spanduk, di brosur, di banner-banner itu ditulis ya. Misalnya kalau dia jual makanan, haram atau non halal ya, dia harus tulis non halal begitu. Ya kalau halal ya harus ditulis juga halal. Jadi kan saudara-saudara kita yang punya aturan halal haram ini tetap bisa ikut makan berarti kalau kalau makanannya halal ya, kalau non halal ya jelas tidak bisa ikut ya, tidak bisa masuk makan seperti itu. Nah itu yang kita pahami selama itu seperti ini, ya jadi selama itu jelas, tidak jadi masalah. Lagi pula kan dengan ada beberapa kasus dalam persoalan makanan ini memang sudah sering terjadi ya, tapi kan terjadinya karena dia jual masakan non halal atau jual masakan haram ya, atau jual masakan babi, tapi dia tidak ditulis. Nah, itu yang jadi masalah, ya. Jadi kalau memang jual masakan, mengandung babi atau ini halal haram suka terbalik ya, atau haram lah makanan seperti itu, dan tidak ditulis, ya itu memang sengaja kan, berarti masa tidak tahu, kan kita tinggal di negara ini sudah lama lah, halal haram pasti kita sudah pada tahu ya, itu semua pasti ditulis, halal atau non halal itu ditulis, ya. Nah, kalau tapi yang seperti ini memang tidak terpikirkan ya, kenapa tidak terpikirkan? Karena kan, sebenarnya banyak ya makanan-makanan daerah-daerah tertentu yang memang ada beberapa versi, ada versi halal dan non halal ya. Bukan hanya tentang di masakan Padang ini ya, tetapi yang saya tahu ada beberapa makanan wilayah-wilayah tertentu pun sama seperti itu ya. Sudah jadi ciri khas daerah tertentu, lalu ada yang buat lagi versinya ya, kalau dia versinya yang, eee, non halal, lalu ada juga buat yang versi halalnya, ada yang seperti itu ya. Seperti di Bali, Bali itu kan masakannya rata-rata, non halal ya, mengandung babi ya, tetapi kan ada juga yang menu-menu tertentunya orang buat lagi yang versi halalnya, seperti itu.
ya. Nah, jadi karena hal itu terjadi juga, otomatis kita-kita ini tidak terpikirkan bahwa hal ini bisa jadi masalah, begitu ya. Jadi, ya ini hanya pendapat-pendapat kami saja ya, karena kalau kita baca di media-media sosial ya, dari orang-orang yang marah karena hal ini, pendapatnya ini cukup-cukup, apa ya, ya kurang enak lah bagi kita seperti itu. Seolah-olah hal ini disengaja. Tidak, hal ini tidak disengaja, memang berangkat dari ketidaktahuan, saya katakan. Ya, karena kalau itu pun terjadi bukan pada Sergio, misalkan pada orang lain juga susah ya terpikir sampai ke sana, karena tidak terpikirkan seperti itu. Untuk itu ya sebaiknya harusnya perlunya itu himbauan, ya memberi ya himbauan lah seperti itu, kurang lebih seperti jadi paham, karena yang kami pahami selama ini kan boleh berjualan makanan, tapi harus ada label, stiker halal dan non halalnya itu ya. Jadi tidaklah Pak sampai jauh ke sini ya, sampai bermaksud merusak menjadi simbol tidak menghargai atau menghormati masyarakat kemajemukan, masyarakat lain tidak sampai ke situ. Ya itu terlalu jauh. Kita baca lagi ya, tadi sampai di mana ya di sini. Adakah demokrasi yang sedang dijalankan saat ini adalah demokrasi nihil dari rasa menghargai sesuatu yang bersifat keyakinan, kehormatan, identitas, kebanggaan, perkauman dan semisalnya, yaitu tadi sudah ya kita, komentari. Ya, kalau itu yang sedang dijalani saat ini berarti kita sedang menuju putusnya ikatan kebersamaan dalam suatu bangsa. Hendaklah seluruh tokoh yang merasa sebagai tokoh bangsa menyadari bahaya tersebut. Ya, ini saya tidak bisa, mengomentari juga ya. Jadi memang Pak Gus Rizal ini menurut saya ya, tanggapannya ini terlalu apa, ya ini kan sesuatu yang tidak disengaja seperti itu ya, sesuatu berangkat dari ketidaktahuan. Kalau sampai disebut sampai ini merusak kebersamaan dan lain-lain, ya saya tidak tahulah bagaimana pola pikirnya Pak Gus Rizal ini ya, tapi menurut saya tidak ada sama sekali ke arah hal-hal seperti itu ya. Nah kita baca lagi, dia berharap seluruh pihak kembali kepada sikap saling menghargai dan menjaga yang telah terjalin dengan baik selama ini. Betul, Pak. Ya kita memang justru kita menghormati ya, kita menghormati, saling menghargai dan saling menjaga yang sudah terjalin dengan baik selama itu. Saya sepakat ya dengan hal ini. Memang kita melakukan itu. Makanya kan banyak Bapak lihat juga ya dari orang-orang di luar Islam yang kalau buka usaha kuliner yang tentu ya saya katakan ini dalam, konteks yang benarnya ya, mereka itu kan selalu cantumkan itu Pak di menu-menu, di brosur, di banner ya atau di tempat usahanya, halal, non halal ya, halal atau haram itu selalu dicantumkan. Lalu di menunya pun tertulis dengan jelas ini masakannya, sapi atau babi atau ikan atau apa itu selalu ada di menu-menunya, tidak ditutup-tutupi. Itu kan salah satu bukti, bentuk bahwa, di luar masyarakat Islam ini semua turut menjaga, menghargai perdamaian ya, menghargai keberagaman. Ya itulah bukti yang kami lakukan bahwa seluruh yang di luar orang-orang Islam kalau jual makanan itu selalu cantumkan ya. Kecuali mungkin ada beberapa oknum yang dengan sengaja melakukan itu ya, itu kan sudah diproses juga oleh pihak kepolisian ya. Cuman secara umum orang-orang masyarakat yang baik yang benarnya, yang buka usaha kuliner yang saya perhatikan ya, rata-rata semua tulis ya, halal ya atau non halal, itu semua ditulis ya. Jadi itu bukti bahwa kami itu sangat menghargai dan menjaga ya perbedaan, keberagaman, kedamaian, persaudaraan itu yang mau sama-sama kita kerjakan begitu ya. Kita lihat halaman berikut. Ya ini tadi rupanya kita yang pertama itu salah baca ya. Nah jadi secara ekonomi, nah ini dikatakan ekonomi Pancasila. Nah, kalau bicara ekonomi Pancasila, terus terang saya tidak tahu konsepnya Pak Buya ini apa ya tentang ekonomi Pancasila. Hanya dari pemikiran saya ya, bahwa Pancasila itu melihat segala sesuatu ya dari bingkai keberagaman dan keadilan yang merata. Ya, saya katakan seperti itu.
Jadi Pancasila itu justru sangat menghargai keberagaman, menjunjung tinggi keberagaman, ya. Jadi, arti dari keberagaman ini saling menghargai, menjunjung tinggi kan jelas ya. Jadi apa yang bisa untuk satu pihak ya, juga boleh bisa bagi pihak yang lain ya. Itu maksud sederhananya dari keberagaman, ya. Tapi kalau yang Bapak maksud ini dengan cara-cara ekonomi tak bermoral nih, saya tidak mengerti lah, kenapa sampai dikatakan hal seperti ini ya. Ya silakanlah nanti ditanya langsung kepada kalau ada yang kenal ya tentunya, kalau tidak kenal ya tidak bisa tanya ya, ya sudah saja. Seperti itu ya, hanya kita ungkapkan pandangan kita terhadap, pandangan Pak Buya ini, kita tadi sudah jawab ya. Kita lanjut, saya ingin pihak terkait saya ingin pihak terkait yang menyandingkan rendang yang merupakan masakan asli Minangkabau dengan unsur yang diharapkan dalam keyakinan masyarakat Minangkabau agar menyadari kekeliruannya. Ya tentu ya Pak, kalau sudah begini ya pasti sekarang sudah tahu ya. Tapi kan kita juga tidak tahu ya, ini yang berita ini sampai kepada berapa banyak masyarakat Indonesia, kita tidak tahu ya. Nah, itu yang jadi permasalahan. Tentu yang sudah, terkena masalahnya ya jadi tahu ya, terus kita-kita yang lihat media sosial ya tentu juga tahu juga. Tetapi saya katakan memang kan hal ini bagi kita itu baru ya, bahwa makanan ini ternyata bisa sampai timbul masalah seperti ini ya, karena kan saya sudah katakan, pemikiran yang umum dari dulu sampai sekarang itu bahwa cukup harus ada label, eee, halal atau label non halalnya, itu bagi kita pemikiran awal kita seperti itu ya. Tapi kalau sampai sekarang berkembang seperti ini, ya ini di luar pemikiran kita ya, dan berhenti sebelum masalahnya ya betul Pak, ya memang harus segera diselesaikan ya, ya oke ya, terus baca lagi. Gus Rizal juga berharap agar pemerintah bergerak untuk memastikan cara seperti ini tidak berlanjut dan tidak terulang lagi. Ya, ini mungkin yang nanti mau saya akan bahas sedikit ya, memastikan, berharap pemerintah bergerak untuk memastikan cara seperti ini tidak berlanjut dan tidak berulang lagi. Ya harapan Pak Gus Rizal ini juga sama seperti harapan saya dan saya pikir juga harapan dari kawan-kawan Kristen yang lain ya, supaya masalah ini selesai dan tidak terulang lagi. Ya, tapi kan saya katakan tadi ya, bahwa yang tahu permasalahan ini sekarang tentu hanya yang melihat media-media sosial ya, tetapi kan kita juga paham banyak yang di luar sana juga yang tidak memantau media sosial. Lagi pula kan persoalan makanan ini bukan sesuatu saya pikir bukan menghebohkannya tuh saya tidak tahu sampai seperti apa ya. Kalau beritanya misalnya tentang negara, tentang sepak bola, tentang, olimpiade mungkin itu lebih menyebar lebih luas ya. Oh, jadi orang lebih banyak cari hal-hal seperti itu. Kalau soal makanan ini saya tidak tahu berapa banyak masyarakat yang tahu ada polemik ini ya. Karena kan media sosial, internet ini juga belum menjangkau, seluruh masyarakat kita ya. Media sosial internet ini baru menjangkau beberapa persen saja dari total masyarakat kita ya. Entah ya, berapa persen saya tidak tahu ya, itu harus, kita lihat dulu. Tapi saya yakin media sosial internet kita ini belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat ya. Jadi dari yang misalkan andai kata media sosial ini sudah bisa diakses oleh kurang lebih 20% misalnya oleh seluruh masyarakat Indonesia. Dari 20% itu, kan tidak semuanya juga yang memperhatikan berita soal ini. Ya, ada yang hanya perhatikan soal olahraga, ada yang perhatikannya misalnya hanya soal politik, ya, ada yang perhatikannya misalnya soal hobi, ya. Kalau ada yang makanan ini dilewat-lewat, ya otomatis kan tidak tampil juga itu di beranda YouTube. Ya jadi tidak tahu ya, belum lagi ya entah ya kalau lewat pesan-pesan WA seperti itu. Tapi intinya tidak mungkin ini menjangkau seluruh lapisan masyarakat, Pak. Ya saya sepakat sebenarnya ini harus dicari cara supaya tidak terulang lagi, tapi bagaimana caranya ya, dan harus ya entahlah bagaimana caranya, mau dibuat aturan seperti itu karena betul-betul ini tidak terpikirkan ya. Sebelum ada kasus ini saya pun tidak terpikirkan bahwa buat makanan yang, eee, buat makanan yang halal itu
Jadi begini ya bahasanya, ya ada makanan halal lalu kita misalnya rasa itu enak, lalu kita mau coba ganti dagingnya dengan daging yang non halal. Nah, ketika kita rasa enak lalu dijualkan, diperjualbelikan, lalu itu jadi masalah. Nah, ini yang tidak terpikirkan. Ya karena kan saya sudah katakan sekali lagi, yang kami terpikirkan itu cukup diberi tulisan halal atau non halal. Nah, kalau tidak diberi tulisan halal atau non halal itu jelas salah, saya sepakat itu, Pak. Ya. Nah, jadi solusi inilah yang mungkin harus jadi pemikiran kita bersama ya, mau bagaimana menyelesaikan ini supaya saya setuju dengan Pak Gus Rizal, jangan ada lagi hal-hal seperti ini. Ya, jadi mau bagaimana di penyelesaiannya, ya itu hanya tugas negara ya tentunya dan juga harus masukannya dari orang-orang Islam itu sendiri ya. Karena kan kami Kristen ya tidak ada, seperti itu ya bagi kami Kristen ya. Cuman kan beberapa agama memang ada ya selain Islam, Kristen Advent pun seperti itu ya, ada yang haram dan halal ya. Ya Kristen pun ada haram halal seperti itu, tapi kan konteksnya beda, bukan di dalam soal makanan, seperti itu ya. Bukan dalam soal makanan, jadi haram halalnya dalam hal yang lain lagi. Ya itu udah bagi Kristen, tapi kalau bagi Kristen Advent, ada juga yang soal makanan. Lalu bagi agama Buddha yang aliran tertentu ya, saya juga tidak terlalu paham, itu ada ya yang hanya makan sayuran. Ya jadi haram halal ini memang bukan hanya di agama Islam, tapi ada juga beberapa agama lain. Ya kita memang selalu mau menjaga hal-hal seperti itu ya, supaya tercipta kedamaian. Ya tapi mohon maaf kalau hal ini tidak terpikirkan oleh kami ya, karena memang ya betul-betul tidak terpikirkan, Pak. Jadi, begini, ya jangan dituduh terlalu jauh juga lah seperti itu, ya kan bukan maksud disengaja lah pasti oleh Sergio itu juga ya. Ya tapi sekali lagi biarlah itu nanti, kan sudah ditangani oleh pihak berwajib ya, biar jadi ditangani oleh pihak berwajib dan tidak ditahan juga ya kabarnya dan memang ya kita lihatlah nanti akhirnya seperti apa ya. Oke, itu tadi pendapat yang apa namanya, yang menentang menentang si Sergio. Sergio bukan namanya ya, Sergio ya saya rasa ya. Oke ya, sekarang kita coba lihat pendapat yang pro ya. Ini pendapat yang mendukung Sergio ya atau yang tidak menyalahkan lah, bukan mendukung ya, yang tidak menyalahkan. Yang pertama ini tadi kalau tadi kan beritanya dari Populis ya, populis.id. Yang sekarang dari Detik Food. Nah, karena makanan jadi masuknya Detik Food ini ya. Ini pendapat dari chefnya ini chef Minang. Ya, maksudnya dari orang Minang seperti itu sepertinya ya. Atau bagaimana ini? Ya chef Minang lah. Soal rendang babi yang tuai pro dan kontra. Nah, kita baca saja. Sebentar, ini sudah nomor 3 lagi ya. Berarti, oh ya tuh ada 2 halaman ya. Kita baca dari yang pertama ya. Chef Minang. Ya, kita baca dulu. Bentar kawan-kawan. Chef Minang. Kemunculan rendang babi menuai pro dan kontra. Ya, ini Chef Minangnya siapa namanya? Ada tidak? Seorang Chef Minang asal Sumatera Barat, ya. Ini berpendapat bahwa rendang babi tidak ada yang salah. Ini penjelasannya ya, berarti kita tidak baca semua ya, nanti terlalu lama. Ya intinya begitulah. Jadi menurut Chef Minang ini buat rendang babi tidak ada yang salah ya. Ini kan yang tidak menyalahkan Sergio ya. Kalau tadi kita baca yang menyalahkan ya. Kita baca yang tidak menyalahkan. Jadi biar berimbang beritanya ya, biar berimbang. Ya, tapi kalau untuk yang menyalahkan tadi saya sudah berikan argumentasi umumnya ya dari pemikiran-pemikiran kita yang di luar Islam seperti itu. Ya, ini rupanya dapat dukungan juga dari orang Sumatera Barat itu sendiri ya, seorang chef Minang asal Sumatera Barat. Kenapa? Ya, ini apa dikatakannya? Rendang babi tidak ada yang salah ya. Ini penjelasannya, kita baca. Pertama, tidak bertentangan dengan hukum. Ya, oke. Nah, ini rendang ya, entah rendang apa ini ya, tidak bertentangan dengan hukum. Ya, jadi Chef Dian menyebutkan, oh Dian namanya ya, Chef Dian menyebutkan bahwa secara hukum tidak ada yang salah dengan rendang babi yang dijual di restoran Babi Ambo. Ya bukan restoran sebenarnya, saya sudah katakan di rumah, itu polisi sudah katakan ya. Sebab restoran tersebut telah menyebutkan dengan gamblang sebagai nasi Padang non halal. Nah inilah yang saya maksud kawan-kawan. Ya,
bahwa ada tulisan non halal. Memang yang kami pikir selama ada tulisan non halal ini sudah cukup. Ya, ini pikiran kami biasanya seperti itu. Ya, tapi kan ternyata tidak cukup, kita tidak tahu ya, jadi mohon maaf ya. Nah, tapi ini pendapat Chef Dian ya. Tentu restoran tersebut sudah memiliki pangsa pasar sendiri yang merupakan non-muslim. Ya betul, tapi restoran ini saya lupa katakan tadi ya, hanya beroperasi 3 bulan saja, nggak laku sepertinya ya, bangkrut. Jadi sebenarnya sudah tutup dari kurang lebih 1,5 sampai 2 tahun yang lalu, tapi baru kasusnya sekarang. Nah itu juga yang jadi keheranan kami ya, kenapa baru sekarang? Menurutnya siapa saja sah-sah saja memasak makanan menggunakan bahan non halal. Ya ini pemikiran saya juga seperti ini ya. Apalagi itu jelas-jelas mencantumkan kata non halal. Tidak pas rasanya mengkritisi hal tersebut secara berlebihan. Ya oke lah, berarti ya apa yang saya pikir juga seperti Chef Dian. Chef siapa ini? Chef Dian ini ya, begitu. Yang kedua, bahan masakan tidak punya agama. Nah, ini kata Chef Dian, bahan masakan tidak punya agama. Restoran nasi Padang umumnya memiliki konsumen yang mayoritas merupakan umat muslim. Nah, betul ya, tapi kalau di kota-kota besar semua ya, Islam, Kristen dari seluruh agama makan juga restoran Padang, soalnya enak ya. Bahkan nasi Padang kerap jadi comfort food karena semua menunya terjaga kehalalannya. Ya maksudnya ini untuk orang Islam kali ya. Inilah titik balik yang membuat orang-orang mengkritisi. Walaupun seperti itu, sungguh kita tidak bisa mengkritisi secara serampangan. Nasi, bawang, cara masak dan lainnya tidak mempunyai agama. Jelas Chef Dian ya. Karena jika ada seseorang yang memasak dengan bahan non halal, maka itu mereka harus menjelaskan bahwa produk yang mereka buat adalah non halal ya. Betul ya, sepakat di sini ya. Ya jadi memang kalau udah ada halal dan non halal itu supaya pangsa pasarnya jelas. Pembeli yang mau beli pun jadi jelas ya. Jangan sampai nanti yang orang Islam atau orang Kristen Advent atau orang Buddha yang punya pantangan makanan salah beli seperti itu ya. Jadi saya pikir bukan hanya non halal untuk Islam mungkin ya, ke depannya harus ditambah juga itu non halal untuk Kristen Advent ya, atau non halal untuk yang orang Buddha itu yang sayuran, yang mana saja, mungkin itu perlu lebih lengkap ditulis dalam sebuah produk makanan ya. Kan seluruh agama harus saling menghargai, itu baru toleransi, keberagaman, kesamarataan. Jadi meskipun jumlah orang-orang Kristen Advent sedikit, orang-orang Buddha lebih sedikit, tapi saya pikir baiklah kalau ke depannya produk makanan itu ditulis dengan jelas ya, non halalnya misalnya tentang kandungan babi atau non halalnya tentang sama sekali tidak ada daging, itu kan untuk yang orang-orang Buddha yang apa, yang ciacai itu mereka sebut biasa seperti itu ya. Atau yang untuk orang Advent itu tidak makan semua ya, mereka hanya boleh telur dan susu masih boleh ya, tapi semua daging tidak boleh. Itu yang Kristen Advent yang menjalankan tentunya ya. Nah, jadi saya pikir perlulah diakomodasi hal-hal seperti ini baik, kenapa? Supaya orang-orang lebih paham, lebih saling mengerti ya. Jadi jangan sampai, eee, apa yang terjadi karena ketidaktahuan lalu di-blow up jadi seperti seolah-olah masalah besar, jadi merembet ke mana-mana. Ini yang tidak kita inginkan ya. Jadi saya apresiasi sekali kerja polisi yang bergerak cepat menangani kasus ini, ya. Itu, yang kedua ini kita baca ya, ini yang udah beres halaman pertama ya. Sekarang halaman kedua. Ini gambar Padangnya beda lagi ya. Yang pertama lebih menarik tadi. Ya, banyak restoran yang jual rendang babi. Banyak restoran yang jual rendang babi. Terus terang saya belum belum tahu ya, tapi memang kalau yang saya lihat di apa ya namanya, di apa itu namanya, yang seperti yang dijual online lah seperti itu. Kalau dijual online saya memang lihat banyak ya, bukan hanya tentang yang merek babi Ambo itu ya, bukan hanya itu. Saya lihat ada juga ya, tidak terlalu banyak, tapi ada yang jual menu dengan, menu-menu Padang begitu ya, dengan daging olahan babi. Saya lihat ada juga yang seperti itu ya, bukan hanya babi Ambo. Dan malahan yang lebih tragisnya babi Ambo ini kan sebenarnya sudah tutup lama, seperti itu ya. Nah, Chef Dian mengungkapkan bahwa banyak restoran lain juga menawarkan rendang babi. Yang harus dikritisi adalah jika produsen tidak mencantumkan keterangan bahwa produknya non halal dan dijual kepada warga muslim. Betul sekali, ini saya sepakat ya. Jadi kalau jual masakan babi tapi tidak dicantumkan non halal apa
non halal seperti itu ya. Ini saya suka terbalik-balik jadinya ya, halal dan non halal ya. Ya kalau tidak dicantumkan non halal itu kurang ajar, berarti kan itu sengaja mau menjerumuskan. Saya setuju itu ya. Jadi saya pikir semua sama lah. Pemikiran kita umumnya semua sama bahwa produk makanan harus dicantumkan halal dan non halal. Malah saya katakan tadi ya, supaya kedepannya lebih lengkap lagi kan bukan hanya orang Islam yang punya aturan makanan halal dan non halal ya, halal haram, bukan hanya orang Islam tapi ada juga Kristen Advent dan Buddha. Meskipun Budahnya juga saya tidak tahu ya, aliran yang mananya ya, tapi ada itu saya perhatikan ya. Ya harus dilengkapi. Jadi seluruh, eee, tentunya agama ini kan merupakan hak pribadi ya, tiap orang berbeda, tapi ya itulah mengakomodasi seluruh kepentingan-kepentingan orang beragama ada di dalam negara kita, negara Pancasila ya. Jadi tidak usah lagi ribut-ribut yang seperti ini ya. Nah tetap harus perhatikan adab. Betul ya, ini lihat kita baca ya. Saya mendorong pemilik restoran Padang non halal untuk baiknya menarasikan bahasa yang lebih sesuai dan lebih menjaga suasana kebatinan kita bersaudara sesama anak bangsa. Ujar Chef Dian. Saya sepakat dengan ini, tapi kalau itu terpikirkan ya, kalau itu kita sadar hal itu, jadi sudah kita kepikir gitu hal itu, ini pasti, ya seperti sekarang ya, contoh ya, contohnya saya sekarang True Cross mau buka, contoh ya, tapi saya tidak mau buka ya, misalnya saya mau buka restoran masakan, non halal, contoh seperti itu ya, mau pakai nama, otomatis ketika saya pilih nama dan saya sudah tahu ada kasus ini, ya kan saya tidak mungkin sengaja melakukan itu lagi ya, ini kan namanya memanas-manasi. Ya tapi kan saya katakan, Eee, hanya bagi yang sudah tahu berita ini, hanya bagi yang sudah paham bahwa akan jadi ketersinggungan. Ya, tetapi kan banyak juga yang tidak dapat berita, yang tidak tahu karena memang kan tidak terpikirkan. Kalau tidak terpikir bagaimana bagaimana bisa sadar bahwa itu salah seperti itu. Ya, bukan salah ya, ini kan jelas maksudnya Chef Dian ini jelas ya, ini bukan salah, hanya harus menghargai. Memang ada orang-orang yang tidak mau menerima hal ini gitulah, kita menghargailah sebagai sesama anak bangsa. Ya setuju saya, tetapi harus tahu dulu, harus terpikir dulu, itu kuncinya. Kalau tidak terpikir bagaimana bagaimana bisa, bagaimana bisa begitu melakukan hal yang kita belum terpikir. Ya jadi mungkin ke depannya harus coba dipikirkan ada solusi seperti apa ya, karena saya tidak tahu juga ini bisa solusi seperti apa. Nah, kalau dari Chef Dian ini mungkin permasalahannya dari kata babi ambonya saja, ya. Jadi mungkin jangan pakai babi ambo lah, pakai kata-kata lain. Nah, saya tidak tahu apakah pakai nama misalnya, rendang babi itu jadi masalah atau babi ambo ini yang jadi masalah. Misalnya nasi padang babi itu boleh atau tidak boleh, ya, atau tidak boleh pakai kata Padangnya. Jadi mungkin diganti, masakan santan pedas berlemak. Babi gitu misalnya ya, itu baru boleh atau bagaimana, tidak tahu, tidak jelas ya. Nah itulah yang harus diperjelas mau bagaimana ini ke depannya, ya. Lalu setelah dibuat, mau jadi aturan atau mau jadi apa, ya silakan sajalah dibuatlah, ya mau bagaimana supaya jelas ke depannya kita tahu seperti itu ya. Ya tapi saya mau berikan beberapa pemikiran ya, waspada penggiringan isu. Nah ini saya tidak tahu maksudnya bagaimana ya penggiringan isu. Oke lah. Ini saya tidak baca ya, karena saya tidak tahu maksudnya apa penggiringan isu. Ya, kita coba lihat satu lagi ya. Ini dari Gus Miftah. Gus Miftah ini yang apa? Gus Miftah ini yang sempat berdebat dengan Pak Saifuddin itu bukan ya? Saya belum belum apa? Belum melihat ya. Kalau nggak tidak salah kan ya dengan Saifuddin ya. Tapi saya tidak tahu persoalan apa ya, belum saya lihat ya. Ya sudahlah kita baca ini sebentar ya, pandangan Gus Miftah. Saya langsung baca pendapatnya saja ya, ini biar tidak terlalu lama. Bentar. Sudahlah baca sedikit. Masyarakat Indonesia belum lama ini heboh karena kemunculan ini dari mana beritanya? Insertlife.com ya.
Kalau yang tadi kan detikfood.com ya, ini insertlife.com, Gus Miftah ya. Kemunculan rendang babi ini, nah ini kan tadi, nah ini makanya belum jelas ya. Tadi ada yang katakan permasalahan di karena nama babi amboknya, lalu ada juga yang karena rendang babinya, atau yang karena nasi padang babi, atau ada yang tidak boleh pakai kata padangnya. Jadi belum jelas, bagi saya belum jelas ya penyebab utamanya apa ya. Tapi intinya kita baca dulu sebentar. Selain itu persoalan ini ternyata mulai melebar hingga ke ranah agama. Oh ini ya, kemunculan menu rendang babi ini ternyata membuat tersinggung sebagian masyarakat, terutama dari suku Minang. Selain itu persoalan ini ternyata mulai melebar hingga ke ranah agama. Nah ini saya tidak paham ya kenapa bisa melebar ke ranah agama ya. Padahal sudah jelas kalau kita lihat si Sergio ini melakukannya dengan dia tidak tahu, dia berdasarkan ketidaktahuan dia ya. Padahal pihak rumah makan sudah terang-terangan menjelaskan bahwa menu tersebut non halal ya. Jadi Sergio ini sudah mencantumkan label non halal sebenarnya ya. Jadi memang saya pikir dia kaget juga ya sampai jadi masalah. Polemik ini lantas mengundang rasa gemas Gus Miftah untuk angkat bicara. Gus Miftah, maaf ya penyebutan namanya agak sulit bagi saya, menyampaikan keresahan tersebut lewat unggahan di media sosial. Sebelumnya sedang bacakan apa? Sedang menjelaskan tentang makanan ya. Oke, kita langsung baca ya. Apa sih apa pendapatnya? Ini bentar ya, ini belum ya. Oh, jadi ya ini nanti bisa kawan-kawan baca ya, bahwa Gus Miftah ini sedang menjelaskan soal makanan, ini ya, "Wahai para manusia, makanlah makanan yang halal dan baik yang ada di muka bumi." Jadi sedang menjelaskan makanan halal halal seperti itu ya. Meski begitu, Gus Miftah berujar bahwa hal tersebut hanya berlaku bagi umat muslim saja, ya. Ya bukan muslim saja ya, ada juga yang tadi saya katakan ya Katolik lagi, Kristen Advent pun seperti itu ya, lalu sebagian Buddha pun ada yang begitu. Ia berujar bahwa umat non-muslim bisa bebas memakan apa saja dengan racikan yang sesuai selera, ya betul ya. Kewajiban makan makanan yang halal itu untuk orang Islam. Ya, untuk orang Islam ya saya tambahkan ya, termasuk Kristen Advent juga sama ada ya, dan Buddha juga ada ya. Buddha tertentu ya, tidak semua Buddha juga. Orang non-Islam ya terserah. Orang non-Islam ya terserah mau makan apa, termasuk mau dimasak dengan bumbu apa, dengan cara apa, ya selera mereka. Oke, ini jadi begitu pendapatnya Gus Miftah. Lanjut ya, masih ada. Selain itu Gus Miftah juga menyampaikan terima kasih kepada pedagang yang menjual makanan karena berkenan memberikan label non halal. Ya memang ini yang kita pahami ya, harus ada label non halal. Jadi buat para kawan-kawan yang mendengar yang punya restoran harap diperhatikan ya label non halal ini yang sekarang paling penting, atau halal atau non halal itu ya harus ada jelas. Saya juga berterima kasih kepada para penjual makanan haram atau non halal yang memberikan label non halal sehingga ketika melihat makanan non halal yang kita lakukan jangan emosi, cukup nggak usah dibeli selesai. Ya, jadi begitu ya pendapat. Oh belum selesai ya ini. Namun Gus Miftah juga menyinggung soal sebagian pihak yang menyebutkan bahwa rendang adalah makanan milik orang agama tertentu. Ya jadi, nah ini kalimatnya, ngomong-ngomong sejak kapan ya rendang punya agama? Tutup Gus Miftah. Ya jadi sudah jelas ya kawan-kawan, itulah pandangan-pandangannya, termasuk dari Gus ini gelar apa ya, gelar seperti pemuka agama seperti haji atau bagaimana, ini saya tidak paham ya. Ya seperti itulah kurang lebih ya. Dari pandangan dari orang Islam sendiri ya, dari pemuka agama pasti ya Gus Miftah ini kan terkenal ya, tapi saya tidak tahu artinya Gus ini apa, maksudnya saya tidak paham ya, apakah sama seperti apa, kiai haji seperti itu atau ya tidak tahulah saya. Tapi tidak masalah, yang penting Gus Miftah ini juga seorang, eee, pemimpin agama Islam ya. Hanya saya tidak tahu ya, jelasnya. Ya saya tahunya hanya kan cukup terkenal ya Gus Miftah. Oke itu ya pandangan dari Chef Dian dan dari Gus Miftah. Sekarang kita lihat sedikit ya, ini tentang
Oh ini ya nanti kawan-kawan bacalah ya dari tribunnews.com bahwa polisi sebut usaha nasi padang daging babi Ambo di Kelapa Gading sudah lama tidak beroperasi. Jadi sudah tutup lama ya. Ya baca di bawahnya kurang lebih beroperasi 3 bulan ya ini restoran babi Ambo ini. Oke, sekarang yang terakhir ya, yang terakhir sebentar. Ya jadi, pengusaha nasi padang babi ini sudah minta maaf ya. Dia ungkapkan kenapa dia pilih ini, ya saya singkat saja ya, tidak saya bacakan lagi. Ya kurang lebih karena cari uang lah, singkatnya seperti itu ya. Jadi tidak ada maksud lain dan beliau juga sudah cantumkan halal label, halal non halal sudah dia cantumkan ya. Jadi kalau pandangan saya memang tidak ada unsur kesengajaan dari si Sergio ini ya. Jadi murni karena dia tidak tahu bahwa hal ini bisa jadi sampai heboh seperti ini. Ya itulah tadi kawan-kawan sudah kita baca ya, sudah kita pelajari bersama-sama ya untuk jadi pembelajaran bagi kita ya. Tapi saya coba berikan beberapa pandangan singkat saja ya. Nah, yang pertama ya, jadi bagi saya begini, semua pihak harus melihat ini dari kacamata keberagaman. Bahwa negara kita ini negara Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika dan kita hidup di bawah hukum negara Undang-Undang Dasar 45 ya dan, hukum agama itu tetap berlaku untuk setiap pribadi pemeluk agamanya. Itu pandangan saya yang pertama. Lalu yang kedua, secara hukum sesuai tadi yang sudah kita baca juga bahwa, tidak ada undang-undang yang mengatur hal ini ya, atau sudah ada saya tidak tahu, tapi setahu saya tidak ada. Ya kalau memang ada yang tahu ini ada, ya tolong berikan di kolom komentar ya, apakah ada undang-undang yang sudah mengatur bahwa ada, makanan tertentu itu tidak boleh dibuat versi, sebentar saya terbalik-balik saja ini, dibuat versi non halalnya seperti itu ya. Mohon maaf ya kawan-kawan kalau halal non halal terbalik-balik karena, ini saya ya. Ya jadi seperti itulah kurang lebih kalau kawan-kawan ada yang tahu bahwa sudah ada undang-undang yang mengatur bahwa apa, makanan halal tidak boleh dibuat jadi non halal ya tolong ditulis ya di kolom komentar ya. Kalau sudah ada undang-undangnya maksud saya seperti itu ya. Setahu saya belum ada. Ya tadi kata Chef Dian juga belum ada ya. Nah, yang ketiga terkait dengan menghargai adat, tradisi dan lain-lain, saya pikir persoalannya tidak melebar sampai ke sini ya. Terus terang saja, ya baik Sergio maupun kita-kita ini yang saya pun yang baru tahu tidak berpikir bahwa ini bisa jadi permasalahan, jadi polemik. Jadi sama sekali jauh dari ada kehendak untuk membuat kegaduhan, kekacauan, tidak seperti itu ya. Itu, ya maksud saya tidak ada pemikiran hal itu sama sekali ya. Jadi saya mohon jangan dibawa-bawa ke arah sana lah ya, karena tidak ada sama sekali ke hal-hal seperti itu ya. Seperti saya sudah katakan sejak awal bahwa pemikiran kita itu dari awal hanya bahwa, ya ini cukup diberi stiker halal atau haram itu cukup ya, halal atau non halal itu cukup ya, tapi ternyata itu tidak cukup, ini yang tidak kami ketahui, seperti itu. Ya, itu. Nah itu yang ketiga, jadi sama sekali tidak ada menurut saya jangan dikaitkanlah dengan tidak menghargai, dengan tidak menghormati, dengan mau memecah keberagaman, itu tidak ada sama sekali, saya pikir jauhlah daripada hal-hal seperti itu ya. Oke, jadi terakhir menurut saya, ya itu tentu sudah dibuktikan juga ya, si Sergio ini kan sudah minta maaf ya, itu ya. Nah ya terakhir menurut saya ini dalam pandangan saya, jadi ini pandangan saya sebagai kekristenan ya, tadi kan secara umum saja ya di luar orang Islam ya. Karena, saya katakan ini secara Kristen karena saya juga tidak tahu ya Sergio ini agamanya apa ya, tapi saya mau beri pandangan dari sisi kekristenan. Ya sebentar. Ya jadi saya mau beri pandangan dari sisi kekristenan. Pertama-tama begini, meskipun, ya kita ini sebenarnya memberi pendapat saja ya, berbagi apa yang jadi pemikiran-pemikiran kita, semoga pemikiran-pemikiran kita ini bisa jadi bahan pertimbangan juga ya. Tetapi sebagai bagian dari komunitas Kristen yang hidup di negara Indonesia, kami ya meskipun ini yang salahnya kan Sergio, maksudnya bukan salah ya, maksudnya dari ketidaktahuan dia dianggap jadi bersalah seperti itu atau ya keputusannya kita belum tahu ya, tapi
Ya tidak apa-apalah, kami mohon maaf dulu ya bahwa sungguh ini tidak ada terpikirkan dalam benak, dalam pemikiran kami ya bahwa buat versi makanan, wilayah tertentu dalam, ya yang harusnya halal jadi ada versi non halal itu bisa buat saudara-saudara kami terutama yang di Padang, Minangkabau bisa tersinggung ya dan merasa terhina dan merasa tidak dihargai. Tapi itu sama sekali tidak ada, saya pikir maksud ke arah sana. Karena pemikiran kami selama ini, selama dicantumkan halal dan non halal itu sudah cukup, ya. Kalau ternyata itu masih belum cukup, buat tersinggung ya itu perlu kita minta maaf ya, karena itu tidak terpikirkan dalam benak kami. Kedua ya, jadi inilah saya katakan bahwa kawan-kawan, beda agama itu beda juga pola pikir ya, karena agama juga kan, perbedaan agama, perbedaan cara pandang, kacamata memandang pun jadi berbeda. Ya, untuk itu saya katakan, di dalam kehidupan bernegara yang perlu kita pakai itu yang paling utama itu kacamata kebangsaan dulu, kacamata keberagaman. Ya kita bisa lihat contohnya dari kasus masakan Padang non halal ini ya. Kalau bagi Kristen kan sebenarnya tidak ada, maksudnya halal haramnya itu bukan dalam hal makanan ya, tetapi bagi sebagian agama ya, bagi Islam, Kristen Advent, lalu bagi Buddha pun ada yang makanan halal haram. Ya, jadi ya itulah setiap orang-orang, di luar agama-agama tadi kalau mau buat makanan ya harus ya cantumkan label halal dan non halal, minimal itu dululah. Karena kan saya katakan kita tidak tahu, ini kan pemikiran seperti ini juga. Ya pemikiran kita kan seperti itu, tapi kan kita ternyata tidak tahu ada pemikiran yang lain seperti ini, bahwa buat makanan yang harusnya bukan harusnya halal, tapi jadi ada versi non halal karena sudah tradisinya kan halal ya. Lalu dibuat oleh seseorang jadi ada versi non halal, ini membuat satu ketersinggungan ya, dikatakan tidak menghargai, tidak menghormati. Nah ini kan pemikiran yang sama sekali tidak kita terpikir seperti itu, ya ada pertimbangan seperti ini. Ya jadi inilah maksud saya akan cukup sulit ya karena ada perbedaan cara pikir. Maka itu memang perlu ada solusi mau seperti apa. Jadi standarnya harus jelas. Ya kalau tidak ada standar yang jelas saya pikir ini soal makanan ya. Entah nanti bisa ada persoalan apa lagi ini yang kita tidak tahu ya ya tapi kalau kita sudah terpikir seperti ini tersadar ya memang perlu dicari satu solusi ya. Bagaimana ini kan kita kehidupan bernegara, berbangsa bersama-sama dalam negara Pancasila ya, beragam agama, beragam suku ya, perlu ada satu standar yang jelas ya, mana yang bisa dilakukan, mana yang tidak bisa dilakukan ya. Ya kalau standar ya jelas, jangan menghina agama lain, jangan menghina suku lain, itu satu hal yang jelas tidak ada. Tapi kan kita tidak terpikir kalau buat makanan, yang tradisinya halal jadi ada versi non halal itu jadi menciderai seperti itu. Nah saya pikir memang harus segera diselesaikan lah supaya mau bagaimana selesaikannya saya tidak tahu, ya. Mungkin itu perlu pemasukan cendekiawan, orang-orang ahli orang-orang Islam yang ahli mau bagaimana supaya bisa toleransinya seperti apa, ya silakanlah coba dirumuskan seperti itu seperti dahulu lalu kita jadi tahu ya. Yang ketiga, ya itu ya, jadi perlu dicari satu solusi ya karena dari perbedaan cara pikir. Perbedaan cara pikir ini yang perlu bagaimana solusinya, memang tidak akan mudah ya mencari solusinya, tapi saya rasa ya perlu juga, entah bagaimana caranya ya. Ya bagaimana intinya supaya tidak ada hal-hal lagi yang seperti ini. Ya saya katakan tadi sudah ya, ini sekarang soal makanan ya entah soal apalagi yang lain ya. Kalau saya singgung sedikit masuk ke dalam ranah agama ya, ini yang saya rasakan sendiri. Ya banyak orang-orang, bukan banyak, sebagian lah pendebat-pendebat Islam itu selalu menyinggung-nyinggung kami kekristenan ya, bahwa kita ini, mengambil ya, mencuri kata di kitab mereka ya, seperti kata Alkitab ya, kata Rasul, kata Nabi. Ini mereka ya orang ya sebagian orang ini tidak mau kita pakai kata-kata itu. Dia katakan kita ambil dari kitab mereka, kita curi dari kitab mereka, itu dikatakan seperti begitu ya. Padahal kita kan tidak ambil dari kitab mereka, yang kita pakai itu bahasa Indonesia, ya. Yang LAI pakai dalam Alkitab itu sebuah bahasa Indonesia,
Ya, kata Allah, kata nabi, kata rasul itu kan semua bahasa Indonesia. Ya, jadi Alkitab itu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Jadi otomatis LAI ambilnya pakai bahasa Indonesia. Kan tidak mungkin kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia pakai bahasa Inggris seperti itu. Ya, jadi diambil pakai bahasa Indonesia. Nah, kebetulan kata-kata tadi, kata-kata Allah, kata-kata nabi, kata rasul, itu kan semua sudah jadi bahasa Indonesia. Ya dipakailah oleh LAI. Seperti itu kawan-kawan, ya. Tak mau asal usulnya kata itu dari bahasa Arab, dari mana, itu tidak jadi persoalan. Selama itu sudah jadi bahasa Indonesia, maka LAI pakai yang sudah jadi bahasa Indonesia, seperti itu. Ya, jadi tidak mungkin juga kalau kata Allah ini tidak jadi bahasa Indonesia lalu dipakai LAI, ya tidak mungkin juga. Tetapi karena sudah dipakai jadi bahasa Indonesia, maka digunakanlah oleh LAI. Ya namanya juga Alkitabnya diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, ya pasti pakai yang sudah resmi jadi bahasa Indonesia. Ya mau asal-usulnya dia dari serapan bahasa Belanda, dari bahasa Arab, ya tidak jadi masalah, yang penting sudah jadi bahasa Indonesia atau belum. Kalau sudah jadi bahasa Indonesia, ya dipakailah seperti itu. Ya namanya kan juga sudah jadi bahasa Indonesia. Ya inilah sering kami ini dipermasalahkan oleh sebagian pendebat-pendebat Islam ya, tidak semua ya, sebagian. Karena saya juga tahu, banyak yang tidak mempermasalahkan, tapi ada yang mempermasalahkan itu. Ya malah dikatakan kami mencuri begitu ya. Tidak, mana kami pakai dari yang kami pakai itu dari bahasa Indonesia, seperti itu. Nah, jadi seandainya ada yang, tidak mau kami pakai bahasa-bahasa Indonesia bahasa-bahasa itu, ya harus bahasa Indonesianya dulu, dikeluarkan dulu dari bahasa Indonesia, ya dikeluarkan dari bahasa Indonesia kata-kata itu, ya otomatis nanti tidak usah disuruh, LAI pasti mengganti kata-kata itu dengan cari lagi dari yang bahasa Indonesia lagi, apa yang bisa dipakai dari bahasa Indonesia, ya. Kan jelas diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, pasti pakai bahasa Indonesia, ya. Ya keempat, ya terakhir ini karena kan hal ini sudah terjadi ya, mau dikatakan apa lagi, nasi sudah jadi bubur ya, sudah terjadi. Ya sekalian saja ini dijadikan satu momen ya, satu pelajaran ya, supaya kita ini ke depan bisa bagaimanalah caranya supaya ada solusinya, kita saling kenal lebih jauh, ya tentu harus dari pihak yang orang-orang Islam dulu ya, memperkenalkan atau ya kurang lebih banyak menyuarakan lah apa-apa yang, bisa menjadi bagi mereka itu merupakan penghinaan atau apa itu diutarakan agar orang-orang dari agama-agama di luar ya Islam itu bisa paham bagaimana bisa membangun negara ini di dalam bingkai keberagaman ya, supaya bisa saling menghargainya jadi benar-benar tahu gitu loh, kan tidak ada maksud tidak menghargai, tapi kan karena dari ketidaktahuan seperti itu ya. Lalu cobalah bagaimana bisa ada solusinya supaya ya saya pikir kan kita jangan lagi disibukkan dengan masalah-masalah seperti ini ya. Ini harusnya masalah-masalah yang sudah selesai, kita bisa sama-sama membangun negeri ini ke depannya ya, seperti itu. Jadi, ya saya berharap supaya masalah ini segeralah berakhir, tidak melebar kemana mana. Ya jadi seperti itu saja apa yang bisa saya sampaikan dengan, dari pemikiran saya, dari permasalahan Padang babi Ambo ini ya, nasi Padang, menu babi ini, permasalahan dan polemiknya dan pemikiran-pemikirannya. Ya itu saja dari saya, semoga masalah ini cepat selesai dan ada solusi ke depannya mau seperti bagaimana ya. Terima kasih dan mari berjuang bersama menyatakan kebenaran Alkitab. Mohon subscribe bagi yang belum dan terima kasih bagi yang sudah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tuhan memberkati.